Gue buka tenda, gue ngeliat keluar, itu gue kaget bang. Rame banget bang, layaknya pasar. Rame banget bang, layaknya pasar. Itu sampai yang bener-bener gue ngeliat, ya Allah, itu kayak, sorry bang ya, kayak gondoruo, kuntilanak, itu pada bertransaksi di situ gitu. Dan si temennya ini kebingungan bang. Akhirnya dia turun, padahal itu temennya ngira itu cuman semalaman dia nyasar. Padahal Mas Rijal sama teman-teman yang lain udah nungguin udah seminggu bang di bawah. Halo, selamat malam. Balik lagi bareng gue Bang Mange di Besok Pagi. Dan pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber nih yang mempunyai kisah menarik nih tentang pendakiannya ke Gunung Merapi. Yang dimana kita ketahui bahwa saja Gunung Merapi identik banget terdengar dengan kata pasar bubrah atau pasar setan. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam, Bang Boan. Malam Bang Mange, sehat bang? Alhamdulillah. Tetep bang. Yoi. Masya Allah, makin fresh aja nih Bang Boan ya. Alhamdulillah. Walaupun mata agak-agak banget gitu ya. Oke Bang, kembali lagi kita nih di tahun 2015. Yang dimana pada saat itu lo melakukan pendakian ke salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah. Iya. Gunung Merapi ya. Dan menurut cerita, lo melakukan pendakian pada saat itu di bulan Suro. Iya betul bang. Seingat gue tuh waktu itu bulan September ya. Bulan September itu kalau nggak salah bertepatan ya sama 1 Muharram, tahun baru Islam. Oke. Ya 1 Suro kan, gitu kan. Iya. Nah, lu sempat stay di salah satu tempat yang menurut warga sekitar sangat disakralkan, ataupun pendekar-pendekar juga mensakralkan tempat itu, Pasar Bubrah. Pada saat itu lu sempat melihat dimensi lain di Pasar Bubrah itu seperti apa? Iya, pada waktu itu gue ngerasa ya gue juga Allahu alam gitu bang ya. Ini sepengalaman gue. Dan di situ lu banyak melihat transaksi seperti layaknya pasar. Layaknya pasar. Oke, untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain nih sama Bang Boan nih tentang pendakiannya di Gunung Merapi pada tahun 2015. Nah, namun sebelum kita masuk ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan buat teman-teman semua yang mempunyai kisah horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja nih kunjungi yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Kalau dibilang awalnya tuh waktu itu 2015, tepatnya bulan September bang. Jadi gue sama temen gue nih namanya Jangek. Jadi gue emang kemana-mana selalu berdua sih sama dia. Jadi emang dari pertama naik Gunung Cikuray, Papandayan, pokoknya awal-awal naik sama dia dah. Nah waktu itu emang gue mutusin buat ke Merbabu nih sama dia, Merbabu sama Merapi. Nah pada waktu itu emang pas pendakian kan kayak biasanya rencana berangkat hari Jumat, Sabtu, Minggunya di puncak kan ya. Nah waktu itu gue mutusin buat tetap berangkat hari Jumat berdua sama dia. Kan karena rumah gue di Jakarta Selatan. Nah gue bis itu gue nyari info dari Google. Gue lupa blognya apa. Nah itu info di situ tuh bilang kalau mau ke Merbabu itu harus dari Ampera. Ya di daerah Ampera ada busnya. Ya udahlah. Gue sama Jangkik ini mikirnya mungkin paling telat-telat biasa jam 5 lah, jam 5:30, 6 ya kan, bis sore. Gue dateng lah bang, di sana jam 5 dan ternyata telat gue. Telat bis.
gue nyari info sama Jangek ke orang-orang sekitar di situ ya, katanya Kalau ke daerah Jawa Tengah sana, itu biasanya paling telat itu jam 4 mas bis di sini. katanya gitu. Ya udah, gue sama Jangek, yaudah kita balik dulu aja lagi. Terpaksa tuh bang, nggak jadi hari Jumat berangkat, balik lagi. Besokannya hari Sabtu, gue sama Jangek daripada gue nungguin bis di Ampera, yang notabene masih gambling gitu bang, antara bisnya masih ada atau enggaknya, jadi gue langsung ke poolnya langsung nih. Iya, gue baca-baca lagi di blognya, ternyata ada di Lebak Bulus. Ya udah, gue udah sama Jangek ke Lebak Bulus. Nah di situ ada sedikit drama tuh bang di terminal ya. Jadi gue nyari-nyari tiket itu susah banget bang. Jadi tuh kayak diarahin langsung ke calo. Iya. Jadi gue langsung mau beli tiket ke PO-nya langsung itu kayak susah gitu. Ujungnya Harus ke calo. melalui pihak calo. Iya, harus melalui pihak calo. Si pihak calo ini perbandingannya lumayan jauh juga bang. Dari PO-nya gue lihat di list price listnya itu 180, lewat calo 260. Hampir 2 kali lipatnya. Nah, gue sama Jangek ya udah, karena itu juga bis terakhir ternyata, mau nggak mau ya udah, gue pesen tiket bis buat berangkat hari itu juga. Dengan alih-dalih katanya dapat makan bang, ternyata nggak dapat makan gue, cuma dapat snack doang. Nah setelah itu singkat cerita berangkat, alhamdulillah di perjalanan aman, sampailah gue turun di Pasar Sapi. Ini dari Pasar Sapi buat ke Gunung Merbabu naik apa lagi nih? Akhirnya gue sama Jangek itu jalan dari Pasar Sapi, dan ternyata tuh depan Pasar Sapi itu ada Indomaret. Nah gue mutusin buat istirahat di situ karena sampai di Indomaret itu kalau nggak salah jam 2 atau jam 3 dini hari lah. Ya udah gue mutusin buat istirahat dulu dah Ngek. Ini kemungkinan subuh kali atau jam-jam 5:30 baru ada nih angkutan. Nah ya udah, akhirnya gue ketiduran bang di depan Indomaret. Di depan Indomaret gue ketiduran, dibangunin. Ternyata si Jangek ini ketiduran juga. Dibangunin sama ibu-ibu. Dek, mohon maaf. Rukonya mau buka. Iya, warungnya mau buka. Kaget gue bang, berdua. Oh iya bu, maaf. Dan ternyata emang gue ngeliat, oh iya ada meja. Mejanya itu emang dipinggirin. Ya udah gue minta maaf. Oh iya bu, maaf. Lu mau kemana? Dia bilang gitu. Saya mau naik gunung bu. Saya mau ke Merbabu berdua teman saya nih. Dia bilang gitu. Oh iya. Ya udah nanti angkutannya ada jam 5:30. Ya udah, karena si ibunya juga dagang nasi uduk, ya udah kita sarapan dulu aja. Setelah sarapan, datanglah angkut nih, angkutan kayak minibus gitu. Gue nanya, dan pada waktu itu gue taunya itu lewat Selo bang. Ngiranya buat naik Merbabunya gue kira itu lewat Selo, jalur Selo, dan ternyata itu lewat Wokas. Gitu. Nah dari situ, ya udah daripada muter buat ke Selo itu jauh, ya udah cari yang searah aja deh. Gue sama Jangek kita cari yang searah aja Ngek, jadi biar naik 1 kali ngebus udah langsung sampai base camp, udah tinggal pendakian gitu. Nah itu aman bang, nggak ada drama, alhamdulillah sampai base camp. Dan dramanya itu ada di base camp sebenarnya. Pas sampai base camp gue berdua itu dilarang bang, bukan dilarang sih sebenarnya, Merbabu tuh lagi tutup bang. Merbabu tuh pada waktu itu lagi tutup. Dan emang alasan dari pihak base camp itu karena ada upacara adat Satu Suro pada waktu itu. Satu Suro, dan gue sama Jangek ini gue bilang ke pihak base camp kalau bang, kita nih jauh-jauh dari Jakarta, masa nggak bisa naik sih kayak gitu. Ya bisa aja sebenarnya, tapi resiko tanggung sendiri. Gue sama Jangek sempat mikir, ya gimana kita udah jauh-jauh dari Jakarta, udah sampai base camp juga, masa ya nggak jadi naik bang itu. Nah sampai akhirnya ya udah, oke bang, resiko kita tanggung sendiri. Gue spill sedikit aja deh bang, sebenarnya ini pendakian Merbabu ini banyak banget bang cerita sama drama-dramanya. Dari gue nyasar, diputerin di pos, nggak dikasih tidur
gitu, sampai diikutin pocong Pas setelah turun. Nah tapi di sini gue mau ceritain yang di Merapi gitu. Nah di Merbabu itu gue ketemu sama temen gue bang. Jadi teman baru gue, dan ternyata beliau ini emang asli orang situ, asli orang Boyolali. Namanya Mas Rizal sama Mas Denny. Jadi gue ketemu sama mereka berdua ini di Merbabu. Tapi yang ngajakin gue ke Merapi itu si Mas Rizal. Dan ternyata tuh Mas Denny ini nggak ikut pendakian ke Merapi karena Mas Denny waktu itu harus kerja atau gimana besokannya, dan yang gantiin Mas Denny ini ada namanya Mas Husen. Jadi kita mendaki ke Merapi berempat, Mas Husen, Mas Rizal, gua sama Jangek. Nah pendakian itu waktu itu gua di angkringan bawah itu malam bang, di Selok malam itu kira-kira jam 8 jam 9-an. Posisinya jadi pas nanjak begini itu seharusnya kan si Maxi ke kiri. Di posisi si Maxi itu seingat gue di sebelah kiri. Gue ngomong sama Mas Rizal, Mas kita nggak daftar si Maxi dulu itu kan. Terus Mas Rizal jawab, nggak usah, kita ke kanan aja gitu bang. Gue sama Jangek kayak, ini seriusan nggak daftar si Maxi, nanti kalau kenapa-napa gimana? Sempet drama lah di situ. Gue sama Jangek juga bingung, kenapa nggak yang resmi aja dulu gitu, bilang ke, maksudnya ya secara resmi kita daftar kalau kita nih pendakian gitu. Tapi Mas Rizal bilang udah aman. Akhirnya gue ngikutin aja, kita berempat. Ya udah, akhirnya sampai di pendopo itu bang, di pendopo yang tulisan I Love Merapi gitu kalau nggak salah. Nah itu posisinya emang jauh sama base camp Merapi, kira-kira 300 meteran lah pendopo itu. Gue bermalam dulu tuh di pendopo. Jadi gue ngobrol sama Mas Rizal, gue bilang, Mas kita pendakian jam berapa besok? Besok jam 10-an ajaan. Jadi agak siang-siangan lah. Oh ya udah kalau gitu. Singkat cerita, pagi tiba bang. Pagi tiba, sebelum pendakian, gue diingetin sama Mas Rizal. Dia bilang, kalian kan asli Jakarta. Dia bilang gitu. Saya kasih tahu dulu pantangan-pantangan yang di Merapi. Gituin. Gue bilang, wah oke. Ya mas, apa? Pada intinya, nanti kita lewat jalur namanya itu Pasar Setan. Di sini disebutnya Pasar Bubrah, kata Mas Rizal. Di Merapi, Pasar Bubrah. Oh ya mas, kenapa? Nanti kalian berdua, karena kalian orang Jakarta, nawarin barang pakai bahasa Jawa. Itu kalian lempar uang ke jurang, terus langsung kamu ambil barang yang ada di situ. Entah daun, entah bunga, entah batu. Pokoknya kamu kantongin, kamu bawa aja. Terus uang kamu lempar ke jurang. Mas Rizal ngomong kayak gitu bang. Terus gue bilang, wah sempet kepikiran juga gue. Ini di mana ya? Maksudnya masuk area Pasar Bubrahnya itu. Sempat kepikiran, mas nanti kodein saya kalau udah masuk area Pasar Bubrahnya. Ya nanti tak kasih tahu. Mas Rizal gitu. Gue sama berempat ini akhirnya ngelakuin pendakian, ngejalanin pendakian. Jam 10 kita start bang. Sampai pos 1 nggak diistirahat bang, karena emang deket. Karena emang gue juga fisik masih pada oke pada waktu itu. Langsung terabas aja ke pos 2 karena Mas Rizal juga bilang kita istirahat di pos 2 aja. Dan di pos 2 alhamdulillah ketemu temen baru lagi, 2 orang yang ngedaki juga Merapi. Itu orang Solo sama orang Bali. Tapi kita mencar bang pendakiannya. Nah kalau si yang lupa namanya, yang orang Bali kalau nggak salah namanya Bliyuda, orang Solo tuh Mas Aji. Nah mereka ini lewat jalur resmi bang. Setelah pos 3 mereka lewat jalur resmi. Nah gue sama Mas Rizal itu diarahin ke arah jalur, pokoknya penduduk yang pengen ke upacara adat malam 1 Suro, kata dia. Itu emang jalurnya jalur landai bang, enak. Gue juga enak mas, nggak capek kan? Iya nggak capek.
ini enak, dia bilang gitu. Ini jalur apa mas? Ya ini jalur biasa warga kalau buat upacara malam satu suroan. Wow, dalam hati, wah, gokil juga ya. Pas setelah ngelewatin jalur itu, ini sekelibatan ya bang. Ini antara gua yang lapar, bengong, atau emang guanya halu, itu gue denger bang. Sekilas di kuping gue tuh denger, iki mas barangnya bagus, ngendi. Gue kaget situ, gue langsung bengong. Terus karena posisi Jangek, gue paling terakhir, Jangek tuh di depan gue. Itu lumayan jauh bang, 10 meter, 15 meter. Dia tuh selalu notice, kalau gue bengong dia selalu notice. Dia langsung nengok ke gue, apa lu? Gue masih diam, gue denger Jangek manggilin gue denger. Tapi kuping kanan gue nih masih penasaran, tadi apa yang gue denger? Kayak gitu bang. Ini Jangek tetap teriak-teriakan, lama banget lu ngapa? Akhirnya nggak apa-apa. Nah karena gue keingetan apa yang dibilang sama Mas Rizal di bawah tadi, kalau misalkan ada yang nawarin barang pakai bahasa Jawa, lu lempar uang ke jurang, lu ambil barang, entah daun, batu, atau ya sejenis lah, bunga gitu. Yang penting lu lempar uang aja dulu ke jurang. Ya udah, kebetulan waktu itu emang ada logaman bang di kantong gua. Gua lempar aja ke jurang, gua ambil daun, ngasal aja udah, kantongin, gua jalan. Jangek juga sempat marah-marah, lu ngapa sih bengong aja lu? Orang apaan tuh, lu kan paling belakang ini. Iya nggak apa-apa, ntar aja gue cerita. Wah aneh nih, begitu dia udah notice bang. Wah aneh nih, udah aman-aman. Posisinya Mas Rizal sama Mas Husen itu paling depan. Mereka tuh jadi jalurnya ini seingat gue agak turun landai terus naik gini bang. Naik dikit, nah itu langsung Pasar Bubrah ternyata. Jadi jalur gini naik langsung Pasar Bubrah. Itu kalau nggak salah namanya langsung di Watu Gajah, yang batu gede banget. Itu pada foto-foto dulu, kita berempat foto-foto di situ. Setelah itu udah bang, kita ngecamp di Pasar Bubrah. Itu sampai Pasar Bubrah itu jam 4 sore. Jam 4-an dah. Kita nenda segala macem, makan, istirahat. Malam tiba bang. Pas malamnya gue ngerasa aneh. Jadi gue kan posisi gue kan setelah naik dari Merbabu kan ke Merapi. Yang tadi gue spill sedikit kan. Nah pas gue di Pasar Bubrah itu badan gue udah capek banget bang. Jadi gue istirahat duluan, tidur duluan. Setelah makan gue tidur duluan. Gue izin sama Mas Rizal, Mas Husen sama Jangek, gue tidur duluan ya. Ya udahan tidur. Ya udah nih, setelah gue tidur itu saking pulesnya bang, tiba-tiba gue mimpi bang. Mimpi. Tapi ini gue nggak tahu ya, dibilang rep-repan bukan. Kalau rep-repan kan badan kita nggak bisa gerak gitu ya. Tapi mata ngeliat ya. Ini enggak bang, mimpi. Tapi gue sadar. Jadi kayak gimana ya? Susah juga ngejelasin ya. Jadi posisi itu tuh gue tidur setenda itu berempat. Gue paling pojok nih bang. Gue, Jangek, Mas Rizal, Mas Husen. Gue paling pojok. Tiba-tiba gue udah buka tenda aja di dalam mimpi gue. Gue buka tenda, gue ngeliat keluar. Itu gue kaget bang. Rame banget bang. Layaknya pasar. Rame banget bang, layaknya pasar. Itu sampai yang bener-bener gue ngeliat, ya Allah, itu kayak, sorry bang ya, kayak Gondoruo, kuntilanak, itu pada bertransaksi di situ gitu. Dan itu yang dijualin, sepenglihatan gue kayak daging-daging burung gagak bang. Di sepenglihatan gue ya, di mimpi itu ya. Itu gue sampai yang gue keluar tenda, gue ngeliat sekitar sekeliling, itu bener-bener serem banget bang. Lalu lalang, terbang-terbangan,
ya layaknya pasar bang, rame. Tapi di posisi itu gue cuman ngeliat doang, nggak ada yang notice gue gitu. Jadi gue cuma ngeliat sekeliling, terus gue ngeliat teman-teman gue pada tidur. Itu anehnya. Lu ngeliat teman-teman lu pada tidur? Iya, itu anehnya. Tapi ada nggak diri lu di situ juga? Ada. Itu dalam mimpi itu gue aneh. Pas gue keluar, gue ngeliat, lah, kok ini pada tidur. Terus gue ngeliat, ini layaknya pasar ini. Tiba-tiba bang, kebangun bang, udah subuh kebangun, kaget gue. Pas kaget bangun, dan anehnya bang, gue lupa bang sama mimpi itu. Lupa bang, anehnya tuh. Ini gue baru inget mimpi ini itu setelah sampai Jakarta, sampai rumah, gue baru inget. Dan setelah itu pas kebangun itu, gue ngobrol sama Mas Rijal, sama Mas Denny, sama Jangek, kan mereka belum bangun. Gue bangunin, kita ngobrol, ya layaknya ngobrol biasa aja bang, bercanda. Nah setelah kira-kira jam 5:30-an, gue diajak sebetulnya buat ke puncak Merapi sama Mas Rizal. Pada waktu itu emang masih dilarang ya bang ya, buat ke puncak, karena badan gue juga masih capek banget. Gue mutusin buat nggak ke puncak. Yang ke puncak jadi Mas Rizal sama Jangek aja. Jangek ikut ke atas? Jangek ikut ke atas. Jadi emang gue udah dibilangin sama si Mas Husen, kalau misalkan badan udah nggak kuat jangan maksain bilang gitu, takutnya malah nanti kenapa-napa, soalnya di atas sana juga jalur juga lumayan ekstrim. Dia bilang gitu, takutnya kamu halu atau badan udah saking capeknya ya kan malah ngerepotin yang lain. Ya mas, jadi saya di sini aja, yang penting saya udah pernah nginjak Merapi nih. Ya. Pokoknya pada waktu itu udah begitu ya lah pikiran. Ya udah, setelah dia dari puncak kita turun lagi. Ini sebenarnya Mas Husen tuh sempet cerita di tempat situ bang sama gua. Jadi pas Mas Rijal sama Jangek itu lagi ke atas, dia cerita sama gua, kamu mau tahu gak An, sebelum aku nemenin kamu nih, sebenarnya ada temenku naik ke Merapi, sombong. Dia bilang gitu, katanya udah 9 kali sampai puncak. 9 kali sampai puncak, sampai akhir kita rame-rame. Dia turun dari puncak paling terakhir. Dia tahu gak, dia katanya nggak ngelihat kita orang. Dari cerita Mas Husen. Iya. Dia tuh nggak ngelihat kita orang, padahal kita orang tuh lagi packing di Pasar Bubrah. Oke, situ bang. Gue kayak, beneran mas? Beneran? Nah setelah itu temennya ini, gue lupa namanya siapa. Temennya ini tuh dia ngiranya Mas Husen, Mas Rizal tuh teman-teman yang lain tuh udah pada turun duluan mas. Bang, udah turun duluan. Dan si temennya ini kebingungan bang. Akhirnya dia turun, padahal itu temennya ngira itu cuman semalaman dia nyasar. Padahal Mas Rizal sama teman-teman yang lain udah nungguin udah seminggu bang di bawah. Itu sih paling gokil sih, asli. Gue dengernya juga, anjrit. Gue udah sempet ditemuin sama orangnya, masalahnya. Pas turun Merapi itu gue sempet ditemuin sama orangnya. Dan orangnya cerita langsung? Iya. Orang sampai bilang, gue udah kapok naik mah. Sekarang gue begitu. Padahal dia ngerasa semalam teman-temannya tuh nungguin di bawah udah seminggu. Walaupun dia asli warga sekitar ya. Nah, balik lagi ke cerita gue. Pas gue dapet cerita kayak gitu, itu gue bener-bener ngedon bang. Dari Mas Husen itu. Gue kayak yang, ini beneran mas cerita ini? Beneran. Nanti pas kamu turun, aku temuin sama orangnya. Biar dia cerita langsung. Nah, makanya setelah cerita itu gue tahu. Iya, sampai sekarang udah pensiun naik gunung dia. Karena kejadian itu. Momen terakhir dia naik gunung. Setelah itu vakum? Iya, setelah itu udah vakum. Bahkan pensiun kali, udah gak berani lagi naik gunung.
Nah abis itu gue diceritain sedikit sama Mas Husen yang tadi, nggak lama Jangek sama Mas Rijal turun dari puncak. Kita packing, masaklah dikit-dikit. Nah turun lah bang. Turunnya ini gue ngiranya, karena feeling gue naik kemarin kayaknya cuma 3 jaman lah, turun mah paling 2 jam nih, enak. Dan ternyata turunnya tuh bukan jalur yang sama bang. Gue diajak sama Mas Rizal, bukan jalur Selo. Pokoknya itu seingat gue turun di nama jalurnya itu baru diresmiin tuh Hargosuto. Nama daerahnya itu Desa Merian, nama daerahnya. Jadi ke arahnya, arah turunnya itu, kalau dari arah Pasar Bubra, kalau misalkan Merapi madep sana nih bang, kalau turun Selo kan ke sana ya. Ini enggak bang, ini gue turun ke sana, naik lagi. Jadi samping Merapi itu ada punggungan gini bang. Nah itu naik punggungan dulu bang. Naik punggungan yang samping Merapi, naik, turun. Wah itu lama banget bang, 8 jam sampai kali. Turun doang 8 jam bang. Itu banyak banget drama tuh di situ tuh. Turun. Nah pas turun itu jam 10 itu gue ngelewatin punggungan itu jam 10:30 bang, baru sampai masuk hutan. Kira-kira setengah jam lah. Pas masuk hutan itu, karena hutannya saking padatnya bang, dan ternyata emang Mas Rizal ini udah prepare bang. Udah prepare kalau bakal mau lewat situ. Jadi dia tuh bawa golok. Jadi kasarnya buka jalur lah. Buka jalur dikit-dikit. Walaupun kata dia jalurnya sebenarnya udah jelas tapi karena jarang ada yang ngelewatin, jadi ya ketutup terus. Ya gimana nggak ada yang ngelewatin bang. Orang 8 jam, turunnya 8 jam. Jauh banget perbedaannya sama jalur Selo. Dari situ pas di hutan itu gue sampai nemuin namanya itu Puncak Bibi di Merapi. Itu di tengah-tengah hutan bang. Jadi gue yang naik punggungan, turun masuk hutan, naik dikit, nah itu ada puncak namanya Puncak Bibi. Ada plang ya kecil seginian lah. Kita berempat bingung tuh. Karena bener-bener ilalang tinggi banget bang. Ilalang tinggi, Mas Rijal juga sempet lupa juga jalurnya kemana. Kita berempat mencar buat ngeraba jalur. Iya. Jadi patokannya itu di Puncak Bibi. Kita ikat tali rapia. Kita mencar dulu berempat. Carrier pokoknya taruh di situ. Di plang itu kita berempat mencar. Jadi gua ke kiri, Mas Rijal ke kanan, Jangek ada yang ke sana, Mas Husen ke belakang. Kita nyari-nyari jalur dan ternyata Mas Rijal ke arah Mas Rijal nih yang benar. Balik lagi, nih ke arah sini ternyata yang benar. Ya udah, itu jam 11:30-an baru dapat jalur. Ngebabat dan alhamdulillahnya emang jalur setapaknya itu masih jelas bang. Dan dramanya ada lagi bang. Jadi karena posisi pendakiannya ini gini bang, Mas Rizal, Jangek, Mas Husen, gua paling belakang. Nah karena emang posisi gue juga udah capek kali ya, itu kaki kiri gue tuh masuk ke jurang bang, kepleset gitu. Nah pas jadi dia agak ada punggungan dikit banget punggungannya begitu aja. Nah kaki kiri gue tuh kedeol. Set ke kiri itu bener-bener badan gue ngegantung bang. Ngegantung. Jadi udah ke jurang. Jadi untung tuh carrier nyangkut di pohon. Carrier sampai jebol. Sampai frame-nya tuh jebol ke bawah. Karena saking nahan beratnya badan gue, jadi gue gantung begitu. Dan gue pengen pegangan pohon begini juga. Dan itu pas gue jatuh gitu emang karena posisi paling belakang kan ya. Itu gue teriak, Mas Husen langsung, kenapa? Astagfirullahaladzim. Balik lagi, bertiga. Udah gue dievakuasi itu, udah diangkat ke atas.
carrier udah hancur. Kayak jaket aja robek pada. Jadi karena ranting-ranting pohon keseret gitu bang. Udah istirahat lu, istirahat. Tenangin diri lu, tenangin diri. Udah kita istirahat, ada tuh bang 15 menit 20 menitan. Setelah itu lanjut jalan lagi. Itu jam bisa dibilang jam 12:30 lah. Jam 12:30 kita jalan lagi. Nah pas setelah punggungan yang gue jatuh itu ternyata makin lebat bang. Jalur tuh makin lebat banget. Bingung, Mas Rizal bingung. Mungkin apa ini sempat nyasar kalian ya, gitu. Sampai ngomong kita nyasar kali ya. Balik lagi ke punggungan bang. Lihat-lihat lagi, nyari-nyari. Yang gue inget ilmu otodidak yang gue inget nih, kalau emang nyasar, pikiran gue ya udah cari paralon aja sih. Paralon? Iya, paralon kan pasti arahnya ke warga bang ya. Oke, iya. Iya kan? Pasti arahnya ke warga nih, cari aja paralon. Kenapa nggak kita ikutin nih paralon nih? Pasti ujung-ujungnya ke arah rumah warga. Itu yang ada di pikiran gue, karena gue nggak mau ngelangkahin Mas Rizal atau Mas Hussein kan. Ya udahlah, gue iseng-iseng aja nyari-nyari. Nyata emang nggak ada. Sampai turun-turun ke bawah, naik lagi ke atas, nggak ada. Ya udah, akhirnya ngebabat aja udah, ngebabat. Sampai akhirnya ya ada jelas lagi jalurnya. Kayak gitu, ketutup karena emang ilalangnya tuh saking lebat ya bang. Saking jarang pendaki yang lewat situ gitu. Karena yang tadi gue bilang, orang turun aja sampai 8 jam. Saking jauhnya. Apa kabar naik? Itu. Nah, singkat cerita, gue sampai di bawah itu jam 5 sore bang. Dari jam 10. Dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Dan ternyata di jam 5 sore itu temennya Mas Rizal ini udah pada nungguin gue bang. Dijemput gue pakai motor. Dan yang bikin gue kaget, gue ditepukin tangan. Ditepukin tangan? Iya, ditepuk. Wih, hebat. Digituin gue sama teman-temannya Mas Rizal. Keren. Terus Mas Rizal bilang, nih orang Jakarta nih. Dia bilang gitu. Oh iya, keren. Selamat gitu. Berarti kamu orang Jakarta yang pertama lewat jalur sini. Oke. Gue digituin bang. Seriusan mas? Iya, kamu orang Jakarta pertama nih yang lewat jalur sini. Keren. Dalam hati gue, keren mah keren. Perjuangannya gue sampai jatuh jurang. Kayak gitu bang. Akhirnya ya udah, kita naik motor yang dijemput sama teman-teman Mas Rizal ini, dan kebetulan alhamdulillah silaturahmi masih aman sampai sekarang. Gue kenal sama beliau juga, namanya Leku. Iya, namanya Leku, Pak Le lah, Pak Leku. Kenal sama beliau, ngobrol banyak tentang jalur itu. Gue tanya, ini sebenarnya jalurnya apa sih Le? Ini sebenarnya jalurnya ini jalur nggak resmian, dia bilang gitu. Karena kita aja nih iseng bikin jalur buat ke arah Merapi sana, dia bilang gitu. Ini kita namain jalurnya namanya Argosuto. Nggak tahu itu nama kecamatannya atau daerah situ, gue juga kurang paham. Intinya tuh nama desanya itu Desa Merian. Nama jalur Argosuto. Dan gue bilang, ini nggak ada resminya Le. Belum ada kita. Yang resminya hanya dari Selo. Dia bilang gitu. Oh gitu Le. Nah akhirnya gue sama temen gue si Jangek ini, Mas Hussein, Mas Rizal juga ikut. Mampirlah kita ke rumah Leku. Kita istirahat di rumah Leku sebelum besokannya itu balik ke Jakarta. Dan sebelum balik ke Jakarta itu bang, gue ditawarin buat main ke Boyolali sebenarnya. Ke rumah Mas Rizal. Oke. Dibilang sama Mas Rizal, kamu mau langsung balik ke Jakarta? Iya mas.
sayang banget main lu ke Boyolali. Bilang gitu, nginep dulu di rumahku semalaman. Wah yaudah deh, boleh, sekalian kenal sama keluarga juga kan. Buat main-main biar nambah-nambah saudara juga, pikiran gitu. Ini plot twist banget bang. Pas main sampai di rumah Mas Rizal, ngobrol sama orang tuanya Mas Rizal, ternyata orang tuanya Mas Rizal ini pernah tinggal di Jakarta Selatan juga bang. Satu daerah juga sama gua. Kamu asli Jakarta? Iya, saya asli Jakarta. Orang tua semua di Jakarta. Saudara itu keluarga di Jawa nggak ada. Kalau si Jangek ini emang dia asli orang Wonosobo bang. Kalau gue emang asli Jakarta. Ngobrol sama mamanya Mas Rizal, terus mama Mas Rizal bilang kan, kamu Jakarta mana? Jakarta Selatan bu. Oh iya, selatan mananya? Gue bilang lah, gue di Kebagusan. Dan jawabannya dia, lah, aku tahu Kebagusan. Dia bilang gitu, karena aku pernah tinggal di Kebagusan 5 tahun. Hafal dong daerahnya. Hafal daerahnya. Iya. Gue penasaran dong, kayak kok dunia sempit banget ya. Gue tanya lagi lebih detail, Kebagusan berapa bu? Aku Kebagusan 2-an, dekat kantor PDI, di belakang sekolah SD berapa gitu. Udah gue bilang, wah bener udah orang Kebagusan. Itu bang. Ngobrol banyak, ketawa-tawa tuh sama mamanya Mas Rizal, ternyata dia juga pernah tinggal di Kebagusan. Karena kan dari cerita mamanya Mas Rizal ini, ayahnya Mas Rizal ini pernah, dia tuh dokter hewan bang. Jadi dia pernah ditugasin di daerah Jakarta Selatan juga di Kebagusan katanya. Jadi makanya dia tahu. Nah kayak cerita, besokannya gue baliklah ke Jakarta sama Jangek. Ya udah, alhamdulillah pendakian itu ya aman bang, sampai rumah juga kita berdua. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke, Bang Boan. Ini pendakian di tahun 2000 berapa bang? 15 bang? 15 ya? Pada saat itu Merapi sedang buka berarti? Ya, masih buka. Ini kan berarti kan niatan lu kan ini nggak pengen ke Merapi kan? Enggak. Tujuan lu cuma ke Merbabu. Iya. Tapi karena di Merbabu bertemu sama teman baru dan diajaklah lu buat ke Merapi. Iya. Spill sedikit tentang Merbabu boleh nggak sih? Boleh bang. Jadi pada waktu itu emang gue sama Jangek ini ke Merbabu itu sempat disasarin bang. Disasarin? Iya. Di pos 2. Tapi pada saat itu lagi dibuka kan? Lagi ditutup ya? Tutup, iya. Berarti Gara-gara lu cuma berdua doang dong? berdua doang. Nggak ada pendaki lain. Wah anjir. Orang gua sama Jangek juga nggak dikasih tidur bang sampai subuh. Digangguin terus. Di Merbabu. Iya. Nah lu ketemu sama mas ininya di mana tuh? Di puncak? Enggak. Di Watu Tulis ya. Di Watu Tulis? Iya, Watu Tulis apa? Watu Tulis ingat gua. Temunya. Oke. Jadi, spill aja dikit ya. Iya. Jadi setelah gua nyasar di pos 2 bang, jadi sebenarnya bukan nyasar sih, kayak dikerjain. Dikerjain gimana tuh maksudnya? Allahu alam ya. Soalnya gue sama Jangek ini itu sampai pos 2 seingat gue siang bang, jam 11-an, Iya. sebelum zuhur lah, istirahat lah, ya kan sampai zuhur. Setelah zuhur, jalan lagi bang gue, udah jalan bang sejam lebih, ketemu lagi pos 2, sama Jangek. Panik bang. Udah jalan sejam jauh loh. Jauh. Dan posisi gue sama Jangek itu ngerasa ya emang naik terus. Tapi lu tiba-tiba langsung di pos 2 lagi gitu. Iya, ketemu lagi pos 2. Anjir. Wah, itu banyak buat kejanggalan pasti ya. Wah banyak banget bang dramanya juga. Iya. Dari pas naik, gua kan kita kalau mau naik gunung dapat petanya itu. Oh kertas lembaran itu. Kertas lembaran itu kan. Itu cuma patokan doang itu. Iya, kayak misalkan Pos 1, pos 2. Iya pos 1, pos 2. Nah dari lewat Wakas ini, itu sebelum pos 1 itu ngelewatin 2 makam seharusnya. Oke. Nah gua sama Jang cuma ngelewatin 1 makam. Dari makam 1 ke pos 1 itu yang bikin gua aneh dari awal sebenarnya. Iya. Next nanti lu ceritain yang gitu. Boleh. Ya. Kayaknya keren juga nih Merbabu nih. Boleh. Nah, tentang pendakian di Merapi, berarti lu cuma berempat. Berempat bang. Tapi Merapi sedang buka nggak di tanggal segitu lu naik? Kalau tanggal situ masih buka.
masih buka kan? Masih buka. Maksudnya masih bisa buat pendaki Iya, gitu kan? masih. Cuma permasalahannya lu naik Gunung Merapi Nggak resmi. nggak resmi, Iya. tanpa registrasi. Tanpa registrasi. Karena melalui orang dalam orang ya. dalam. Maksudnya orang warlock lah Iya, ya, warga yang udah lokal. hafal betul daerah situ. Nah, lu di sepanjang pendakian lu dari Merapi itu sempat bertemu sama pendaki lain nggak selain Sempet bang. Itu. Jadi cuman sekedar say hello aja sih. Tapi banyak pada saat itu. Enggak banyak. Iya, cuman berdua doang. Jadi jatuhnya sama kelompok gua ya jadi berenam. Itu. Singkat gua. Di Pasar Bubra pun sama. Iya sama, berenam doang. Tapi lu nyatu tendanya enggak? Iya, sampingan. Oh, sampingan. Sampingan sama dia. Enggak jauh-jauh gitu Nggak ya? jauh-jauh banget. Oke. Nah, ada suatu kejadian yang di mana di malam itu lu kan tadi sempat bilang ya, kenapa pas sampai turun pas setelah selesai mimpi, lu lupa sama mimpi itu. Nah, ingat-ingat lagi itu di rumah. Di rumah bang. Itu karena apa? Gue kayak keingetan. Jadi pada waktu itu ada berita nih soal Merapi erupsi. Oke. Nah, pas nyokap gue nyetel TV, pas banget berita Merapi erupsi, itu langsung keingetan. Oh iya, gue pernah mimpi begitu. Oh, berarti jaraknya lumayan lama ya setelah pendakian tuh. Lu ingat mimpinya itu? Iya, lumayan lama bang, lumayan lama. Orang si Mas Rizal itu ngeliat gue emang katanya gelagat gue aneh. Pas setelah bangun tidur setelah mimpi itu, gelagat gue aneh sampai turun. Padahal gue ngerasa biasa aja. Kalau menurut Ini pandangan masih- mereka bertiga iya, ya. masih 50-50 tentang mimpi, tapi lu ngeliat badan lu sendiri di bawah. Ya, iya. Lagi tidur ya. Lagi tidur. Berarti berempat dong nih, berempat ya. Iya. Lu ngeliat semua Ngeliat semua. dan lu bangun. Gue bangun. Bangunnya itu gue langsung begitu kaget. Kaget karena udah subuh. Karena mungkin gue terlalu pules kali ya. Karena gue kan istirahat minta duluan. Gue izin sama mereka Tapi kalau bertiga. dalam dunia tafsir mimpi kayaknya hal seperti ini ada namanya. Apa namanya? Nah itu tuh dibilang. Ada namanya itu. Iya dibilang Yang- rep-repan bukan ya? Bukan reperpan. Nggak ngerti juga dah kalau tafsir mimpi bang. Mungkin bisa di komen aja lah ya. Iya boleh. Yang tahu tentang hal seperti itu ya. Nah itu tadi sempet lupa gue ceritain lagi. Jadi iya ada. Jadi tuh pada saat kalau setiap satu suro itu, kalau kata Mas Rizal itu, jadi tuh selalu ditaruh bang, pala kebo. Jadi gimana ya? Kan Gunung Merapi, terus Pasar Bubra, terus kayak ada batu lah, nggak gede lah. Itu ditaruh di situ, pala kebonya. Gue sampai diceritain sama Mas Rizal tuh di posisi itu dibilang, kamu mau tahu gak An? Ini pala kebo. Ini ditaruh semalaman habis. Gue gak ngerti dah tuh. Berarti yang udah tinggal Orang sampai Mas Rizal foto begini. Iya. Ternyata bisa tembus. Nah, dari awal lu naik sampai turun, kan jalannya beda nih. Lebih sulit yang mana tingkat kesulitan itu? Turun bang. Turun. Kalau naik kan karena jalurnya jalur, ya kita lewat jalur resmi dulu nih. Kita berempat, gua berempat lewat jalur resmi. Setelah itu baru dibelokin sama Mas Rizal ke arah jalur penduduk yang buat tradisi satu suro itu. Nah kalau turun kan ngeraba. Mungkin kalau gue turunnya lewat jalur itu, gue bisa ngebayang kemarin pas naik. Pasti. Iya. Turunnya aja susah apalagi. Iya. Nah, ada satu momen yang dimana lu sempet terpleset. Itu bawahnya jurangnya tinggi. Apa gitu? Lumayan bang. Kalau gue lihat mah bisa 5 meteran. 5 meteran mah ada. Patah tulang mah lumayan. Lumayan. Kalau jatuh mah ya. Orang badan gue tuh ngegelantung begini bang. Untungnya tuh nggak yang langsung jurang los begitu. Jadi agak merosot begini. Agak ketahan itu. Iya agak ketahan. Cuma efeknya kayak lu hancur. Carrier rusak. Bang Buan, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin lu punya pesan-pesan nih Bang buat teman-teman semua nih. Apa yang bisa diambil nih dalam cerita lu pada malam kali ini? Kalau pesan-pesan sih kalau buat teman-teman yang suka naik gunung bang, kalau bisa lewat jalur resmi aja lah. Ya nggak usah neko-neko lah. Nggak usah nyari-nyari penyakit. Ya hal-hal yang menurut kita tuh kalau itu tuh ngerugiin kita nantinya. Karena kan kita nggak pernah tahu nih hal-hal yang di sana tuh pantangan banget.
dan kita orang asli sini tuh nggak tahu pantangan di sana gimana karena saking cueknya kita di sini gitu. Oke, apalagi nih Bang? Ya itu aja sih udah. Itu aja. Iya, intinya udah jangan kalau mau naik gunung udah yang lurus-lurus aja udah. Iya nggak usah normal-normal aja lah. Iya. Oke. Dan mungkin itu aja dari gue Bang Mange dan juga Bang Boan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.